Selamat datang di program Unity in Diversity Cemara 19 Channel. Saudara-saudara, kalau kita berbicara musik, maka kita bicara pertunjukan. Musisi bisa juga disebut sebagai seniman pertunjukan. Dan sebagaimana pertunjukan pada umumnya membutuhkan ruang. Jalanan adalah ruang. Seperti juga ruang-ruang lainnya. Tapi kenapa jalanan atau musik jalanan dianggap sebelah mata? Nah, sudah hadir di antara kita ya, teman-teman dari musisi jalanan, ada Mas Andi, ada Mbak Okta yang akan menjelaskan apa sebenarnya musik jalanan itu, ya, dan kenapa selama ini kita seperti memandang sebelah mata ya terhadap musik jalanan yang sebenarnya dia adalah sebuah performance juga, tidak ubahnya juga dengan musik di ruang-ruang yang lain. Nah, saya masuk Mas Andi deh. Mas Andi kan menggawangi satu institut musik jalanan. Jelaskan dulu deh, IMJ itu apa, programnya apa, lalu bagaimana ke depannya? Iya, Institut Musik Jalanan itu sebenarnya wadah ya, rumah. Ya. Rumah tempat kami menyusun cara bagaimana kami bisa melawan dalam artian tuh bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi selama ini kepada musisi jalanan. Diskriminasi apa sih yang paling banyak dialami musisi jalanan? Iya, Perda nomor 16 tahun 2012 di Kota Depok salah satunya. Gitu. Mana musisi jalanan itu dilarang tampil lah, dilarang mengamen. Perdanya larangannya mengamen. Padahal kalau melihat sebelum 2000 perda itu lahir, saya tuh bisa kuliah karena salah satunya karena mengamen. Gitu. Nah, kemudian ya saya pertanyakan ini dong ke siapa sih ini pembuat perdanya? Karena waktu itu perda diberlakukan tanpa sosialisasi, akhirnya bentrok nih antara pengamen yang ditertibkan sama aparat ini penegak perda ini. Kita sebutlah Pol PP gitu ya. Pengamennya gitarnya diambil, dipatahkan. Ini kalau tukang ojek nih motornya dibakar. Gitu kan. Akhirnya ribut lah. Iya. Cuman memang aku bilang sama teman-teman kayaknya nggak etis lah kalau kita ribut sama mereka. Kita harus cari siapa yang membuat peraturan daerah ini. Ya aku ke DPRD, kita rapat dengan dengan RDP istilahnya Bang ya. Iya, betul. Kita ngobrol, saya bilang di dalam satu kota itu mestinya ada berapa persen yang dijadikan ruang publik. Ini kalau tidak ada ruang untuk kami berekspresi, maka kami akan turun ke jalanan. Gitu. Andai ada ruang publik yang diberikan, maka kami ingin berekspresi di situ tanpa menyusahkan siapapun, selama diberikan tempat yang legal, sama seperti di luar negeri, gitu. Nah, melawan seperti ini kan kita butuh kapal besar, makanya kami dirikanlah Institut Musik Jalanan ini. Sebenarnya mengubah stigma juga, kenapa jalanan itu selalu dekat yang negatif-negatifnya aja, ya pokoknya yang jelek-jeleknya aja. Ini naif gitu. Di Indonesia ini kan banyak legenda besar itu lahir dari jalanan. Om Iwan, Pak Deddy Kempot itu salah dua di antara sekian banyak yang lahir dari jalanan. Memang konteks jalanan hari ini berbeda dengan era 70, 80, tahun 80-an, 90. Saya coba riset, belajar dari yang senior-senior dulu pengamen tuh ke Jakarta. Nah, di Blok M lah. Iya, betul. Berharap tuh dia nyanyiin lagunya tuh ada produser. Zaman dulu tuh seperti itu, dia kenalin lagu-lagunya di warung-warung kaki lima, tempat-tempat makan ya seperti itu. Tapi kan eranya udah berubah nih sekarang nih. Contoh, dulu saya masih bisa ngerasain ngamen di komuter line. Dulu belum komuter line. Kita main di stasiun-stasiun, bahkan bisa naik sampai di gerbong. Dengan dalih modernisasi kita semua keluar dari situ. Kita terima sebenarnya. Oke, teman-teman menjadikan bis sebagai sarana, panggung berjalan, main di bis. Bisnya ganti jadi Transjakarta. Jadi kami semua terlempar lagi. Main di warung-warung tenda. Warung-warung tenda yang sempat rame itu digusur dengan dalih kota ini akan menjadi smart city. Warung tenda itu rata-rata memang makan badan jalan sih, trotoar dan pedestrian dan lain-lain. Akhirnya saya bingung. Ini kalau seperti kayak gini nih, kita ini semua mau kemana gitu kan. Sementara kita terlahir sebagai orang-orang dengan pilihan hidup yang sangat sedikit.
kita ditangkap, dibawa ke panti sosial, diajarkan menjahit, diajarkan menghias toples, menghias kembang. Sesuatu yang bukan passion kita. Nah, ini kan lucu gitu. Tuhan memberikan kita kemampuan bermusik, tetapi oleh aturan, oleh pemerintah, kita dipaksa menjadi orang lain. Akhirnya siklus ini terjadi puluhan tahun dan itu yang membuat teman-teman dibawa ke panti sosial tetap aja kembali ke jalanan karena kata hatinya, passionnya itu menyuruh dia bermain musik. Iya. Itu sih Bang. Oke, Mbak Okta, saya ingin tahu kegiatannya sekarang. Kita dulu lah tentang apa yang. Iya, sebelumnya terima kasih banget, ini senang banget bisa hadir di sini. Kebetulan saya seorang vokalis band yang dulu sempat ngamen juga di Bulungan dulu pernah, di Bulungan, tapi tahun berapa masih 2005. Saya belum lahir ya, saya belum lahir. Tapi nggak lama karena di sini kan tuh ngalamin, kalau aku kan pribadi polos aja gitu, ngikutin teman nyanyi gitu. Mungkin karena ada rezeki apa gimana, saya nyanyi juga tulus, sabar, semangat ya kan. Ada orang nawarin main di kafe gitu. Alhamdulillah. Mulai main di kafe tahun? Itu nggak lama aku ngamen, sekitar setahun lah. Setahun terus pindah kafe. Teman-temanku sampai sekarang ada juga yang ngamen. KPJ dulu ada kelompok penyanyi jalanan. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Aku dulu sempat ikut itu juga, nge-backingin pengamen juga pernah. Jadi sama pengamen kita nggak saling bantu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang udah bisa main di kafe ini, sampai aku juga pernah ketemu produser juga, sempat rekaman di Sony BMG Naga Suara gitu. Jadi kalau menurut aku sih untuk semua teman-teman pengamen, jadi semangat aja terus. Jadi kita kan nggak tahu rezeki kita kayak apa. Jadi kalau menurut aku ngalamin banget. Jadi kalau kita semangat, kalau kita bagus, insya Allah sih ada aja rezekinya. Jadi untuk semua sih penyemangat aja. Jadi semangat terus. Dan kalau aku pribadi senang gitu bisa di dunia musik karena hiburan itu nggak pernah mati di dunia. Jadi aku bersyukur banget bisa jadi penyanyi, vokalis, bisa menghibur semua orang yang lagi galau apa segala macam. Jadi senang aja bisa ada di dunia musik Indonesia apalagi terutama sih. Kalau dan sekarang, berharap dunia di ruang musik apa Indonesia. sekarang? Aku vokalis band di kafe sekarang. Di kafe. Oke. Nah dengan sekarang. pandemi ini pasti ada kendala. Oh iya, itu pasti. apa mensiasatinya? Udah pasti setelah pandemik ini terjadi, itu semua teman-teman kafe apapun semuanya tuh ngalamin terdampak banget tuh. Kalau menurut aku yang paling terdampak tuh dunia hiburan sih kalau menurut aku. Dan aku terdampak banget. Jadi aku 6 bulan setelah pandemik benar-benar 0% pemasukan. Gak ada 6 bulan? 6 bulan. Oke. Itu job-job semua di cancel. Terus sempat bingung mau ngapain ya kan. Akhirnya ya udah, akhirnya kita sabar. Mungkin semua ini ada jalannya. Mau gimana? Kita bukannya nggak mau kerja, memang tempatnya nggak dibuka kan, tempat kita main nggak dibuka. Tapi alhamdulillah setelah 5 bulan udah ada kelonggaran, aku main di kafe tapi secara virtual. Jadi ada dari pemerintah ada solusi tapi secara virtual kan. Jadi kita main rekaman dulu, baru di kafenya itu kita diperlihatkan nggak secara performance tapi virtual gitu. Jadi alhamdulillah udah berjalan secara virtual. Kalau secara live, cuman beberapa kafe aja yang masih bisa berjalan live gitu. Tapi kalau untuk normal lagi, berharap sih pengennya normal lagi udah. Udah sampai kapan nggak tahu ini kan. Tapi aku tetap berharap baik semuanya, semua teman-teman musisi kafe semuanya bisa berjalan normal lagi. Yang penting semangat sih Bang. Jadi apapun keadaannya, semangat gak boleh berubah. Kan keadaan bisa berubah, tapi semangat kita sih gak boleh berubah lah kalau menurut aku sih. Iya, oke, Mas Andi. Tadi kan dikatakan ya musisi jalanan itu passionnya musik. Iya. Tapi kan tidak bisa diingkari bahwa ada kebutuhan hidup. Yes. Nah, bagaimana sih musisi jalanan bisa menghidupi dirinya gitu, apalagi dengan segala perda dan pembatasan itu kan yang menyulitkan kan begitu. Nah, kira-kira dari Mas Andi gimana? Sebenarnya perda-perda ini juga lahir karena awalnya karena tidak adanya saya boleh bilang tidak ada klasifikasi yang jelas. Kita
yang membuat peraturan daerah ini gagal mengklasifikasikan jenis-jenis profesi yang ada di jalan. Musisi jalanan itu dianggap, wah itu teman-teman kamu tuh yang ngamen itu sebenarnya nggak ngamen, dia tuh ngemis sebenarnya. Sebenarnya bukan ngemis. Ada memang orang sebenarnya dia pengemis, tapi dia menjadikan ngamen itu sebagai kedoknya. Wah itu ada juga tuh pengamen yang bau minuman segala macam gitu, mintanya maksa. Saya bilang, oh iya itu preman berkedok pengamen. Kalau kita buat peraturan daerah yang menganggap semua profesi di jalan itu sama, saya bilang Anda buntu dalam berpikir. Karena begitu banyak talenta besar di jalanan yang memang tidak dapat kesempatan, tidak ada ruang, apalagi masuk ke industri. Dan mereka itu mau tidak mau memilih jalanan sebagai panggungnya. Nah, akhirnya solusi yang kita lakukan adalah kita kurasi teman-teman. Yang mana sih yang layak disebut musisi? Street performer itu seperti apa? Walaupun dengan standarisasinya ya kita sendiri buat gitu. Ini layak, enak didengar atau enggak gitu kan. Kita bikin sendiri. Nah, 2017 aku kerja sama dengan pemerintah. Aku bilang, yuk kita coba bikin tata kelola ruang publik di Jabodetabek. Kita kurasi tuh waktu itu buka pendaftaran ada 520 orang. Dari 520 orang pengamen ini ada 120 yang menurut kami layak untuk tampil. Waktu itu dibuatkan panggung namanya Uji Pentas Ekspresi, yang nonton itu pelaku-pelaku pengelola ruang publik. Jadi anak-anak main satu, nanti dia nyatat, oh ini bandnya ini, dan sampai hari ini hasil kurasi itu masih berjalan sampai di 2021. Nah pertanyaannya sorry, yang tidak lolos itu kemudian apakah ada pembinaan atau apa supaya mereka kemudian bisa lolos di kurasi berikutnya? Pasti ada yang nggak lolos nih. Banyak. Nah namanya juga institut. Kenapa kita kasih nama institut? Karena ada proses belajar mengajar gitu. Ada itu di situ, transformasi ilmu yang terjadi. Nah dosen-dosennya juga ada gitu. Ada almarhum Glenn Fredly itu adalah dosen pertama di IMJ sampai akhir hayatnya. Dari 2014 dia bergabung. Kemudian ada Ridho Hafiz Slang, gitaris Slang. Dari Ridho Hafiz lah Slang datang mengajar. Aku kenal baik dengan Mas Rindra Padi. Kemudian Padinya datang ikut ngajar. Nah kalau yang lain itu memang karena lihat si ini ngajar, wah seru ya, akhirnya bergabung. Kayak misalnya almarhum Bung Glenn, dia punya band Baku Cakar. Yang pertama datanglah si Berry ngajar bass. Akhirnya Andre Dinut juga datang ngajar gitar. Akhirnya berkembang gitu. Dosennya banyak dan tidak ada teori diajarkan di situ. Anak-anak IMJ itu dilihat diuji kompetensinya, dilihat kemampuan bermusiknya, meningkatkan naik nggak nih kemampuan bermusik dia. Diajaklah sama Slang misalnya, oke, besok kita ada uji panggung besar, main di PRJ, kita main bawain satu lagu. Jadi diajarkan seperti itu, mental mereka tuh dibentuk di panggung besar gitu. Ini mereka kan merasakan, ya beda ya di jalanan sama di sini. Oh, menuju sampai di sini tuh ada tahapnya, ada prosesnya. Maka dia terpacu untuk meningkatin kemampuan bermusiknya. Seperti itu. Iya. Mbak Okta, kan Mbak Okta pernah mengalami ya dari musisi jalanan sampai kafe, sampai masuk rekaman gitu. Optimis nggak sih sebenarnya musisi jalanan kita itu bisa masuk industri yang seperti Mbak Okta sendiri jalani gitu ya? Atau ada nggak sih cerita teman yang juga sama begitu? Artinya ini kan orang kan berharap bahwa bermusik itu memang sebuah pertunjukan yang menghibur orang. Tapi kan juga ada harapan bahwa ya dia bisa ya berkarir lah di situ lah. Kalau kisah orang kantoran ada karir lah. Betul. Nah, menurut Mbak Okta, apakah mungkin proses dari jalanan itu kemudian membuat orang sampai di posisi yang seperti Mbak Okta sekarang? Udah pasti mungkin sih kalau menurut aku sih, ya aku pribadi memang aku juga belum sebesar, ada kan juga dari yang artis kayak Ed Sheeran kan juga dia kan juga street pengamen juga, tapi dia jadi sesuatu juga kan. Kalau menurut aku sih nggak ada yang nggak mungkin Bang, udah pasti kalau kita bagus, kalau kita bener-bener ngamen bukan sekedar ngamen aja gitu, bener-bener kita kerja seni yang benar-benar dari hati, main musik tulus, sabar, semangat, nggak ada yang nggak mungkin, udah pasti bisa sih.
Tapi kan Masih bisa. terkadang pengamennya ya itu tadi ada yang bilang katanya mabok apa gimana, itu pengamen yang seperti apa gitu. Kalau gitu kalau menurut aku nggak mungkin. Dia cuma sekedar ngakai nama pengamen cuma buat ngerampok apa cari uangnya, nggak bener gitu Bang. Tapi kalau menurut aku kalau yang bener udah pasti bener. Dan sesuatu yang perjuangin banget tuh aku ngalamin banget cuma setahun sih ngamen di KPJ di Wapres itu kan. Jadi nyanyi gitu aja, nyanyi tiba-tiba ada yang nawarin orang, lu mau ngeband sama gue, awalnya nyanyi kafe kan. Dari situ dikenalin aku punya, nah itu tadi karya itu nggak bisa, kalau kita punya karya kita nyanyiin juga nggak apa-apa sih kan sesuatu yang lagu sendiri itu bisa jadi sesuatu juga gitu. Dan aku waktu itu ngamen lagu orang juga, lagu sendiri juga aku bawain gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih kalau kita bener-bener tulus gitu ngerjain sesuatu itu, bukan jadiin buat apalah mabok apa malak orang itu enggak lah. Tapi kalau kita bener, ya aku ngerasain sendiri, aku ketemu diajak orang main di kafe, mau produser gitu, Sony BM. Sampai aku ke Jepang juga nyanyi di Jepang, mewakili Indonesia waktu itu di Asian Pop. Nama bandku Silver Queen dulu, cewek semua. Aku sama drummerku ngamen tuh dulu. Dia megang gitar. Di jalanan, Wapres di itu, street di mall. Ayam Bakaran itu kan ada Ayam Bakar Gantari tuh. Nah di situ aku ngamen tapi nggak lama sih aku di situ. Nah, di Jepangnya itu di Kalau di Jepang aku cafe? festival. Oh, festival. Festival band bawa nama Indonesia. Karena aku band cewek semua, aku bawa lagu Jepang. Nah, awalnya dari situ juga sebelum ke Jepang itu. Jadi aku ketemu orang ngeband bareng, jadi bandnya cewek semua. Gitu. Itu dari rezeki kan nggak tahu kita ya. Yang tahu kan cuman yang kuasa. Jadi kita berusaha aja terus Bang. Jadi aku yakin semua pasti bisa. Pasti bisa lah ya. Pasti bisa ya. Pasti. Oke, Mas Andi, ada nggak nih ya pengamen yang tadi ya berkedok segala macam itu ya, atau pengamen yang ya cuman asal-asalan saja, tapi melihat ya teman-teman yang tadi yang sudah diorganisir tertarik untuk kemudian meningkatkan skillnya ya menjadi pengamen yang berketerampilan gitulah kira-kira. Ada nggak sih, menarik nggak? Artinya menarik nggak juga orang-orang kan, kita kan lihat ini pengamen juga banyak yang sekadar ala kadarnya aja kan, ya suaranya nggak ini, main gitarnya ala kadarnya. Tapi ada nggak sih yang join? Artinya dari situ kemudian masuk ke IMJ lalu menjadi skillful gitu. Ya sebenarnya banyak hal lucu ya Bang ya. Kalau dalam proses kurasi ini kan modelnya kayak audisi gitu. Audisi, kan, betul. mereka main. Saya kalau audisi tuh saya kadang-kadang menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah saya frontal aja di depan dia. Misalnya dia main nih, gitarnya kemana, suaranya kemana gitu kan. Ya saya bilang, bro, jujur nggak enak banget suara lo gitu. Jelek banget gitu. Oh enggak Bang, saya ngamen ada aja yang ngasih duit. Enggak, sebenarnya itu dia mau ngusir gitu. Jangan dianggap bilang kamu bagus gitu. Dia biar cepet pergi gitu. Maksudnya dia udah coba lagu lain, dia coba. Ya tetap jelek gitu saya bilang. Enggak seperti ini bermain musik. Jangan dipaksakan gitu saya bilang. Kalau mau main di musik atau akhirnya kan lari dalam ekosistemnya. Ekosistem itu luas sekali. Musik itu tidak selamanya kamu menjadi performer paling depan tuh, enggak. Kamu belajar lah, belajar jadi soundman, gitu kan. Tapi kalau udah kupingnya udah nggak match ya, jangan jadi soundman, misalnya jadi kru, gitu kan. Nah banyak juga yang akhirnya ngikut pelan-pelan dari kru sampai akhirnya jadi road manager di band. Itu terjadi. Ada nggak yang berlatih gitu misalnya kan udah di itu kan, udah dikritik keras gitu, aku belajar deh nih, buku mau kurasi lagi biar lolos gitu. Ada nggak? Kalau anak-anak sekolah musik itu dalam misalnya anak gitaris gitu, satu hari dia luangkan 4 jam untuk belajar gitar dan itu mereka dari kecil. Maka kalau kamu mau seperti mereka, maka kamu harus 8 jam. Karena ini udah kalah waktu gitu kan. Tetapi sudahlah gitu. Tidak usah banyak teori. Kalau kamu memang serius bermain musik, dipilih aja kamu menjadi songwriter kah atau menjadi penyanyi kah atau apa kan. Dan sampai hari ini IMJ tuh sudah punya 5 album. Gitu. Artinya saya nge-push gitu. Yang karyanya nggak masuk saya bilang nggak layak. Bukan nggak layak karena ini ya, karena selera bukan, tetapi karena memang untuk diproduksi pun susah gitu. Bikin lagu itu kan ya betul memang tidak ada teori yang baku gitu, tetapi kalau menyusun kalimat saja berantakan gitu kan. Bagaimana kita mau bikin ini menjadi
punya apa sih namanya aransemen yang baik kayak gitu-gitu. Itu sulit, tapi di IMJ kita ajarin itu. Yuk belajar dulu, yuk belajar bagaimana nih pegang recording seperti Tertarik apa. tadi sudah punya 5 album itu, kemudian distribusinya melalui komunitas atau juga di pasar? Waktu album pertama itu saya cetak 2000 keping. Oke. Kita jualnya di bis, teman-teman ngamen di mana kita bawa gitu ya. Sampai Itu lagu sendiri? Iya, lagu sendiri. oke. Iya. Terus saya kerjasama dengan warteg-warteg. Jadi saya titip, sistemnya kayak naruh kerupuk gitu kan. Dan ya kan saya nggak bisa masuk di toko CD yang bagus gitu kan. Iya. Akhirnya saya titip di warteg. Ya 8 bulan 2000 keping habis, ya itu gempar juga waktu itu. Karena waktu itu label 2 bulan 8.000. 8 bulan habis 2000 keping. 8 bulan 2000 keping. Iya, itu yang bikin saya banyak dipanggil sama teman-teman gitu ya. Maksudnya, kok bisa? Saya bilang, ya saya bisa gitu. Selama kita mau gitu kan. Artinya saya benar-benar serius gitu melawan sistem, melawan industri. Saya tunjukin karena kita masuk di suatu tempat. Kalau dibilang itu dari pengamen aja, kayaknya tuh orang tuh sebelah mata ngeliat kita. Dan saya pengen buktiin bahwa kami bisa melawan sistem yang sudah sedemikian keras. Temboknya udah terlalu tinggi di dalam ekosistem musik. Itu kami tunjukin. Ya 2000 keping, 8 bulan, di saat label mencetak 500 keping aja harus berpikir keras. Ya itu saya Tunjukkan bahwa ini bisa ya. 8 bulan 2000 itu luar biasa. Iya. Apalagi mekanisme distribusinya seperti itu, unik ya. Oke Mbak Okta, ini kalau kita bicara ekosistem tadi ya, maka kan ya musisi itu bukan artinya kalau kita bicara musik kan bukan cuman yang ada di depan. Ya. Tadi ada songwriter, ada soundman, ada sebagainya. Tapi kan orang tuh kadang-kadang mikir, kalau saya mau bermusik saya harus di depan dong, saya harus perform gitu. Iya. Lalu dianggap mau jadi songwriter apa sih gitu kan, nggak kelihatan ya kan, Iya. nggak kedengeran ya kan. Itu gimana tuh, apa stigma itu menurut Mbak Okta? Ya mungkin kalau konsisten aja kali menurut aku ya, maksudnya atau enggak, kalau aku pribadi sih aku nggak pernah kerja sama sekali, nggak pernah karena memang kalau aku paksa kerja memang bukan di situ kan bidangnya. Kalau aku paksa jadi apa memang hati tadi kan, aku kan sesuai dengan kata hati, memang aku pengen nyanyi gitu. Apapun yang terjadi aku pengen dari kecil pengen jadi penyanyi, pengen nyanyi yang dikenal orang, biarpun gak sebesar Tantri atau gimana, seenggaknya aku udah ada peningkatan gitu kan. Tapi kalau ada yang jadi songwriter, produser, mungkin memang dia hatinya mungkin karena nggak punya uang atau gimana, menurut dia nyanyi nggak dapet sesuatu, jadi dia pindah ke sini kalau menurut aku. Tapi kalau aku, apapun yang terjadi aku akan tetap nyanyi. Kalau aku pribadi, alhamdulillah sih, biarpun aku udah punya anak 2, aku hidupnya dia nyanyi gitu. Tapi kalau menurut aku ada yang jadi songwriter, mungkin dia yang tidak menemukan kehidupannya di nyanyi atau di main gitar, jadi dia berubah haluan jadi songwriter atau jadi kru, jadi operator. Tapi kalau menurut aku sih sah-sah aja untuk cari uang sih. Tapi kalau untuk kita tekad buat jadi sesuatu harus konsisten sih. Jadi jangan berubah. Menggunakan ruang virtual sekarang untuk bermusik gitu ya. Nah, tapi kan sekarang juga banyak musisi mapan yang juga menggunakan ruang itu. Itu menurut Mbak Okta sah-sah saja atau kemudian udah mapan kalau masih pakai ini kan harusnya mengapanya? Atau gimana coba? Kalau dari hati sih sebenarnya kurang sih kalau virtual. Karena kan orang terbiasa dengan ngelihat wujud live, orangnya ada kan di mata kita langsung. Kalau virtual, kalau menurut aku sih kurang banget gitu. Tapi kan memang aturan pemerintah seperti itu. Jadi kalau aku pribadi apa sih yang hilang kalau kita bermusik di ruang virtual? Energi kita tuh beda. Interaksi, singelongnya kan juga beda. Interaksi kalau kita nyanyi langsung kan kita bisa singelong bareng, bisa ngeliat asli wujud ini orang mukanya ternyata kayak gini atau mukanya lagi kesel gitu. Kalau virtual kan itu udah jadinya udah digital, udah rasa itu tadi udah beda bang. Tapi kan
Gimana itu udah aturan pemerintah, kalau nggak ngikutin nggak berjalan. Jadi supaya berjalan ya udah kita jadinya ikut juga gitu. Iya, ya, interaksi dengan penonton itu Iya, penting juga. penting. Musik itu bukan cuman kita searah, tapi kan juga menonton memberikan Betul. Makanya respon. konser itu yang paling dikangenin di dunia pandemik ini udah pasti. Terus bisa request, Iya, makanya. kan gitu kan. Penontonnya naik ke panggung nyanyi juga. Betul. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Itu yang Virtual hilang itu, tuh dari virtual sih nggak dapet kamu. nggak dapet ya. Kita aja kalau nonton konser Metallica di TV kan rasanya beda kan kalau kita nonton. Ya nonton di langsung. video Iya. daripada nonton langsung. Ada juga yang di kafe ngomong gini, ini band apa nih? Ini band kafe kita buat jadi virtual. Oh mendingan setel Adele aja ngapain? Kan kayak gitu kan jadi Iya. kita jadi agak gimana kan? Ya bener juga sih sebenarnya kan. Kalau sama aja kita nonton TV kan. Ya kalau dia nggak kenal kita, mendingan dia kafenya setel lagu artis yang gede aja di TV di sini virtual dan ngapain bandnya. Kecuali kalau home bandnya udah terkenal banget di situ. Iya. Ya itu musik juga butuh apresiasi dari iya. publik gitu kan. Kalau kembali ke Mas Andi, ini yang diorganisir kan musisinya, tapi kan juga ada sebenarnya penikmatnya tuh, Iya. ya konsumennya lah gitu kan. Iya. Ada nggak sih nih relasi antara musisi dengan misalnya yang lewat di ruang publik, misalnya ruang di MRT yang sering akhirnya punya hubungan mengapresiasi gitu kan, atau lewat media sosial ada nggak komunitas penggemar lah Iya. untuk musisi jalanan ini? Kalau yang kami jalankan dari 2017 sampai hari ini ya komunitasnya terbentuk. Orang-orang yang terbiasa misalnya belanja di Mall A. Dia udah tahu di tiap hari Rabu sampai Minggu ada anak-anak IMJ ngamen. Oke. Nah, dan dia tinggal lihat tuh di sosial media kita hari Rabu siapa, hari Kamis siapa. Oh, ada di sosial media ya? Iya, kita ngebangun di sosial media juga. Oke, jadi bisa lihat di situ Ya, jadwal-jadwalnya, cuma ini di ruang publik ya kan? Jadi harus lewat situ dia. Betul. Nah, panggung yang ada di mall-mall ini kami jadikan, saya anggap itu tempat show. Orang lihat, wah bagus juga nih. Di save kontaknya, terus Mas, anak saya sunatan ngisi ya gitu. Iya. Oh, akhirnya ada wedding, ada betul. gathering kantor. Iya. Saya begini-begini. Dan itu yang sampai hari ini yang membuat anak-anak KMJ berjalan terus. Termasuk di pandemi, jauh sebelum pandemi itu 2019 kita kan bikin teknologi sawer pakai QR code, dan saat itu teman-temanku aktif. Misalnya jadwalnya main di satu mall cuma 3 kali. Hari ada 7. 4 harinya mereka tuh bisa main ngamen dari dari sosial medianya masing-masing, ngamen virtual gitu kan. Dan akhirnya berkembang nih, orang jadi lebih banyak lagi tahu anak-anak IMJ, dan itu membuat mereka tuh diajak misi. Iya, mainnya sampai keluar kota gitu. Kota. Oh. Karena udah kebentuk, wah ini mainnya sama si yang ini bagus nih buat event saya. Jadi kita tuh juga sudah punya kayak kayak brosurnya lah, mau pilih siapa silakan gitu. Oh. Udah ada menunya. Udah ada menunya ya. Si A sekian harganya, si B sekian harganya, ini sekian. Jadi setiap kali misalnya yang bersangkutan mau bikin acara langsung ingat, oh ini kalau acara ini pas pakai ini yang nih. pasnya yang ini. Pasnya yang ini nih gitu kan. Keren. Oh. Kayak di area wisata juga beda tuh konsepnya dengan misalnya main di mall gitu kan. Beda itu segmen pasarnya mall sama area wisata. Main di area wisata, contoh anak-anak saya yang di Semarang. Kita minta akses di area di Grand Maira Kaca sana di Semarang. Itu yang kita mainin angklung. Karena di sana tuh senangnya yang dumplak kayak gitu-gitu lah. Beda ininya, selera musik masyarakatnya juga berbeda. Jadi memang kita harus observasi juga. Oke. Mbak Okta kan juga menciptakan lagu ya, Iya. menyanyikan lagu sendiri. Genre-nya apa? Yang Aku ke pop. lebih ke pop ya? Yang populer aja. Jadi lebih musik-musik yang pop sih, kalau aku sih musik populer. Musik populer ya? Yang nge-pop. Oh, Kalau jadi yang kalau dangdut, pernah nyanyi dangdut cuman bukan lagu sendiri. iya. Kalau lagu sendiri lebih ke pop alirannya. Enggak, sekarang kan masalahnya kan ada tren ya. Ya. Ya, orang lalu terbawa gitu. Kalau nggak ikut tren itu nggak laku. Betul. Gitu kan? Betul. Sekarang misalnya koplo ya, semuanya dikoploin. Betul. Ya kan? Iya. Kayak dulu juga
ada Melayu Iya, semua tuh tahun betul. 90-an itu kan. Betul. Melawisasi itu terjadi kan, itu musik Melayu. Melayu semua. total. Iya, jadi menurut Mbak Okta, bisa nggak sih seorang bertahan dengan warna musiknya gitu? Bisa. Kalau menurut aku sih bisa. Cuman memang itu tadi, misalnya kayak lagu Tanpa Batas Waktu kan sekarang di TikTok. Nah, kita kan basicnya kan lagunya pop, cuman di aransemen sama DJ yang di TikTok tuh kan aku menunggu tapi kan nggak apa-apa sama penciptanya. Jadi kalau menurut aku sih nggak apa-apa juga. Aku juga nyanyi dangdut juga. Jadi kita nggak ada salahnya ikutin tren yang ada, karena kan nggak jauh-jauh juga itu musik juga. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi kalau untuk bertahan kita idealis gitu, enggak aku nggak mau dangdut atau gue nggak mau bikin dangdut, ya susah juga nanti berjalannya. Iya. Industrinya nanti malah kita ketinggalan gitu. Iya. Kalau menurut aku sih gitu. Iya. Harusnya sih kalau aku pribadi ikutin tren yang ada, tapi kita juga punya kualitas yang bagus gitu. Mas Andi, kira-kira apa yang diharapkan sih dari pemerintah? Minimal apa yang harus dilakukan pemerintah nih, supaya nasib musisi jalanan lebih terjamin ke depan? Sebenarnya yang dari dulu kita harapkan ke pemerintah adalah profesi musisi jalanan itu tidak setara lagi di 18 butir penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga pengamen tuh diakui sebagai profesi yang sah gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita berharap disediakan ruang publik, diberikan akses untuk kami bisa berekspresi. Ini karena persoalan nggak ada ruang ekspresi aja, makanya kami ke jalanan gitu kan. Andai itu ada, kami tidak minta uang sebenarnya. Kami minta ruang. Dari ruang itulah kami akan mencari uang secara mandiri, gitu Bang. Jadi optimis bahwa ini bisa menjadi profesi ya, ke depannya ya. Jadi ya bukan sekedar sambilan gitu ya, bukan sekedar karena sampingan. Teman-teman ini ya selain itu passion, dia menjadikan passion ini untuk mencari nafkah. Dan itu tadi saya bilang, kita udah melihat begitu banyak musisi-musisi besar, legenda-legenda di Indonesia ini yang berangkat dari jalanan. Jadi kami optimis kalau tata kelolanya benar, kalau kita dikasih kebebasan untuk berekspresi, mengekspresikan diri, dan ada ruangnya, saya optimis gitu. Kita akan mencetak banyak sekali musisi-musisi berkualitas ya. Banyak sekali yang saya lihat tuh mutiara-mutiara di jalanan tuh, yang perlu ruang dan kesempatan. Oke. Nah, kan kita juga bisa melihat ya, banyak juga tadi sebagai pengemis berkedok pengamen. Banyak kita masalah-masalah seperti itu. Itu gimana kira-kira? Bagaimana pemerintah harus menyikapi itu supaya tahu bahwa ini profesional street performer. Nah, ini yang seolah-olah gitu ya. Gimana kira-kira pemerintah harus bersikap? Ya kita sudah pernah melakukan itu, mengkurasi mereka, mengkurasi semua profesi yang ada di jalanan. Dari sistem kurasi ini kita bisa mengklasifikasikan, oh ini toh pengemis yang berkedok sebagai pengamen. Ini loh preman berkedok pengamen. Ini yang musisi jalanan yang memang punya bakat namun tidak ada ruang tadi. Ya kalau pengemis ya wajar lah dilarang gitu kan, maksudnya aktivitasnya. Apalagi eksploitasi ya. Iya, bentuk-bentuk eksploitasi di jalanan itu banyak sekali gitu. Terus preman berkedok pengamen ya mungkin karena tidak ada pekerjaan sehingga mereka menjadikan mengamen itu ya jalan paling simpel gitu kan, dari kebuntuan mereka gitu. Buntu nih, berpikirnya seperti udahlah turun aja ke jalan, nggak bisa nyanyi ya udahlah modal nakutin orang, mungkin seperti itu. Ini kan ada apa ya? Saya tidak bilang ini kesalahan, tetapi ini udah sistemik, ini udah luas sekali. Bicara jalanan itu, maka kita harus melihat penyebabnya, faktor-faktor sosial, faktor pendidikan dan lain-lain gitu. Ekonomi pasti gitu kan. Nah, ini kita harus lihat secara menyeluruh, baru kita bisa ambil langkah-langkahnya. Kalau dibuat bahwa ini semuanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, saya anggap itu kebuntuan berpikir aja. Kita nggak mau berpikir lebih dalam, kita nggak mau mengkaji lebih dalam. Diajak dong orang-orang yang di jalanan, diajak berbicara gitu. Banyak kok praktisi-praktisi, banyak orang-orang yang sudah expert untuk berbicara seperti ini gitu kan.
Ya itu diajak diskusi. Bagaimana sih solusi? Seberapa besar IMJ nanti ke depan, Mas Andi punya bayangan itu? Dan secanggih apa nanti kira-kira? Ya saya nggak tahu ya IMJ apa. Cita-cita lah, apa cita-cita IMJ mau dibuat seperti apa Iya. nanti? Ini kan sekarang sudah cukup lumayan kan, IMJ kan jaringan dan lain sebagainya. Ya saya sih berharap ya program yang sudah kami mulai di Jakarta dan sudah berjalan sekian tahun, tata kelola ruang publiknya sudah kami sudah ikut di dalamnya. Ini juga bisa merata dan dirasakan oleh kawan-kawan kami di daerah gitu kan. Oke. Jadi Indonesia tidak hanya Jakarta saja, kita harus memikirkan kawan-kawan kita yang lain, kota-kota lain. Berarti pemerintah daerah juga harus memberikan ruang. Betul. Ya kan? Harus untuk ada sinergi berekspresi. lah, iya. Oke. Nah, Mbak Okta, menjadi perempuan, penyanyi yang berangkat dari jalanan, kita bicara gender lah, ya kan jalanan itu keras. Optimis nggak sih akan banyak sekali musisi perempuan yang lahir dari jalanan, kafe atau sampai ke industri yang lebih besar? Harus optimis sih. Jadi tapi tetap positif gitu pemikirannya, jangan yang terlalu sesuai kemampuan kita juga kan. Jadi kalau menurut aku untuk penyanyi jalanan perempuan harusnya sih optimis, semangat terus, dan apa yang kita kerjain itu harus benar juga gitu. Jadi suatu saat bisa jadi penyanyi yang benar juga gitu. Jadi harus optimis, jadi semangat terus juga untuk semua penyanyi cewek terutama. Jadi jangan takut biarpun hidup keras, kalau kita baik insya Allah jalannya juga bisa tercapai. Kan dianggap kan jalanan itu kan untuk laki-laki gitu kan. Makanya kita buktiin perempuan untuk di jalanan itu bisa. kan dianggap wah ini Betul. minoritas lah gitu. Itu tadi emang harus jalannya harus yang benar sesuai kemampuan kita juga. Juga kita buktiin kalau kita bener-bener nyanyi itu bener nyanyi, nggak jadi ini apa kasarannya nyanyi tapi Nggak kalau salah gaul cewek ya. kan ada bos dikit, nyemplang dikit gimana enggak. Sampai sebenarnya intinya harus optimis tapi dengan jalan yang benar sih. Oh. Iya. Mbak Okta, Yes. kita pengen tahu nih, ya kan katanya penyanyi. Mungkin Boleh, satu ref aja lah, pendek. Boleh, oke. Lagunya terserah. Lagu ini aku spesialin terutama buat Indonesia, negara kita yang besar banget. Yang pastinya ini aku mewakili semua para musisi wanita dan juga semua para musisi. Jadi kalau kita bersatu, kita pasti kuat di negara ini. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Kita kasih aplaus dulu. Bener penyanyi itu. Benar penyanyi, sudah teruji. Saudara-saudara, musisi adalah musisi. Entah di jalanan, atau di kafe, atau di ruang publik apapun adalah musisi. Kita harus apresiasi ya selayaknya seorang yang berprofesi dan punya passion untuk menjalankan itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narsum-narsum tadi menjadi bahan pemikiran kita bersama, ya pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk menjadikan musisi jalanan itu bukan lagi ya sebagai penyakit sosial, tapi sebagai profesi yang bisa di-manage, diatur, dikendalikan, dan ini menjadi satu yang menjanjikan untuk ya penghidupan mereka. Sampai jumpa di program Unity in Diversity Cemara 19 Channel.